lagi menuju ke sini. Sebelum Bapak datang untuk semangat kita menyambut Bapak, kita satukan dalam yel-yel kita. Mungkin Bapak-Bapak Ibu ada yang sudah tahu, tapi mungkin ada juga belum. Kita samakan begitu. Jadi nanti kalau saya teriak santun, yang lain Bapak Ibu teriak siap. Yang kedua santun, Bapak Ibu bilang membara. Santun yang ketiga menang. Santun yang keempat gas, gas, gas. Oke, siap? Coba. Karena saya lihat hari ini pertemuan kita di distrik Fak-Fak ini luar biasa. Luar biasa. Jadi saya coba tadi. Pertama siap, kedua membara, ketiga menang, keempat gas, gas, gas 3 kali. Katanya ke distrik lagi menang 3 kali yang tadi. Gas, santun, menang, 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 santun, gas, gas, gas. Oke, kita tes. Santun, santun, membara. Oke, nah ini yang semangat ini. Bisa mengambil tempat, bisa duduk dengan baik sehingga kita bisa bersama-sama bertatap muka dengan kandidat kita. Bapak Ibu, sama-sama panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemberi hidup. Oleh karena kasih dan kemurahannya, oleh karena campur tangannya, maka pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan izin untuk bisa bersama-sama berada di tempat ini dengan tujuan, dengan harapan Fak-Fak harus lebih baik. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum kita mulai, mungkin sebagai orang beragama, mungkin bisa Bapak berdua bersama tim mendengar masukan atau cerita dari Korlap. Yang berikut tanggapi dan mungkin kita langsung doa penutup. Mungkin karena memang Bapak Ibu, acara ini sebenarnya tidak puas oleh karena waktu, oleh karena Bapak berdua ini punya agenda yang begitu banyak, sehingga waktu bisa kita batasi. Artinya karena orang bilang apa, bahaya tuh, bahaya jadi semua orang minta. Kalau tidak bahaya itu berarti orang tidak minta. Artinya ini menunjukkan bahwa orang mencintai beliau. Itu harus kita akui.
Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, Bapak yang diberikan tanggung jawab atau diberikan kepercayaan untuk mengawali jumpa kita bisa langsung mengambil tempat dan menuntun kita dengan doa pembukaan. Salam untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, masa simpatisan santun, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita sekalian berdoa dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari menjelang siang ini insya Allah berjalan dengan baik, dan yang paling khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita sekalian dalam rangka menghadapi hari pelaksanaan insya Allah tanggal 27 November. Untuk itu mari kita berdoa dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaimu maghfiratika wassalamata min kulli ithmi wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa barakatuh. Makasih untuk Bapak Imam, doanya, semoga doanya. Dari jam 8:30 itu simpatisan Korlap ini sudah datang. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar cinta mereka kepada Bapak berdua, karena ada segudang harapan. Baik untuk mempersingkat waktu, untuk kami memberikan kesempatan kepada Pak Kordis sebagai penanggung jawab wilayah untuk memberikan arahan dalam jumpa kita. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Untuk membuka penyampaian atau sepatah dua kata pada kesempatan kali ini, saya juga ingin menyampaikan yel pada kita sekalian. Kita mengulangi apa yang tadi kita sudah sama-sama yelkan. Santun. Santun, santun, santun. Yang terhormat Bapak kandidat berdua, Bapak Samaun Dahlan dan Bapak Donatus Namikendik. Yang terhormat para Korlap, Bapak Ibu sekalian yang ada berkesempatan ini duduk di dalam karena keterbatasan tempat di luar. Kemudian yang paling saya hormati, saya sayangi, Bapak Ibu anggota pejuang santun. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan kita yang kedua di tingkat distrik Fakfak. Pada pertemuan pertama hanya dihadiri oleh
3 orang pejuang. Namun pada kesempatan kali ini kami berkesempatan menghadirkan sedikitnya 10 orang. Dan Bapak Ibu yang hadir saat ini merupakan pejuang-pejuang santun di distrik Fakfak yang terdiri dari 2 kelurahan dan 3 kampung. Semoga saja melalui bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir dan saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini, kita sama-sama bisa bekerja keras dan memenangkan santun. Siap? 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 Terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tempat ini, melangkahkan kaki untuk memenuhi undangan kami demi mendukung dan memenangkan santun. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian harus meninggalkan aktivitas Bapak dan Ibu sekalian di rumah, meninggalkan keluarga, namun untuk kepentingan ini jualah Bapak-bapak dan Ibu sekalian mau hadir di tempat ini. Untuk itu, atas keringanan langkah dan yang terpenting adalah kepedulian Bapak Ibu sekalian untuk hadir di tempat ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kami menaruh harapan bahwa di tangan Bapak Ibu Jola santun akan menang. Demikian waktu yang bisa kami gunakan atau kami sampaikan pada waktu ini. Karena keterbatasan waktu Jola, karena itu kami sudahi sepatah dua kata dari kami. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dalam istilah perang ini Bapak Komandan Distrik Fakfak. Mari kita berikan aplaus untuk abang kita Labai Sarjana Hukum. Baik Bapak Ibu, waktu yang berikut kami akan berikan kesempatan kepada Bapak berdua yang Bapak Ibu dong cintai. Karena cinta itu yang lama-lama, waktu biar lama, tapi Bapak dong sabar. Mungkin bisa Bapak Ibu, kami akan berikan kesempatan untuk menyapa. Kami berikan waktu pertama kepada Bapak Samaun Dahlan. Waktu dan tempat kami persilakan. Tes, terima kasih. Kita yel lagi dulu, biar semangat. Setuju? Santun! 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 Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Don. Yang saya hormati Koordinator Distrik Fakfak beserta tim-timnya. Yang saya hormati Bapak Imam yang sudah pagi ini membawa kita dengan doa. Tim-tim yang ada di Distrik Fakfak yang di dalam, yang saya banggakan, saya cintai. Lebih khusus Bapak Ibu semua yang pagi hari ini sangat luar biasa. Waktu hari Sabtu ini sebenarnya waktu luang untuk keluarga. Tapi kehadiran Bapak Ibu hari ini hadir dalam undangan ini untuk mendengar apa yang kami bawakan hari ini. Kami hadir dengan tagline perubahan. Setuju toh? Harus perubahan. Harus. Wajib. Bapak Ibu, hati saya cukup besar. Tahun 2020 saya ikut bertarung dan kemudian saya belum berhasil. Walaupun saya belum berhasil Bapak Ibu, hati saya tidak pernah merasa dendam. Hati sakit pun tidak. Seorang petarung, seorang pejuang, seorang yang masuk dalam ranah politik, dia harus mampu siap menghadapi apa saja.
Hari ini saya hadir kembali Bapak Ibu. Kenapa saya harus kembali? Mohon maaf. Setelah saya belum menang, saya kembali untuk menjadi pengusaha. Hari ini pekerjaan saya yang saya lakukan adalah lebih banyak saya mengerjakan proyek di Maluku Utara. Bapak Ibu bisa buka di Google, di Halmara Selatan dibaca, hari ini kota itu saya lagi bangun dan kota maju cukup besar. Kota yang sekarang berkembang cukup besar dan punya pengembangan kota yang sangat luar biasa. Dia dijulukan bahwa kota terbaik nanti di 2025. Oleh karena itu, kenapa hari ini saya harus kembali? Kalau bicara makan, minum, dan pakai saja, saya pikir hari ini saya sudah cukup. Sudah cukup buat saya. Tapi saya mau sampaikan bahwa saya masih ingat dan menjadi catatan khusus saya, masih ada 19.000 pendukung saya yang hari ini masih setia. Yang mereka setiap saat WA, inbox, telepon, mereka mengatakan bahwa Bapak kami lagi susah. Kami lagi susah. Bapak yang hormat, menang saja susah, apalagi yang tidak menang. Ini kata orang yang di sebelah, bukan kata saya. Terima kasih, Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu, hati, pikiran saya ada di sini. Anak saya 2 perempuan. Satu sudah lagi dokter spesialis di Universitas Indonesia, telah selesai. Yang satu sudah menikah. Istri saya pegawai negeri, sudah pensiun, saya pensiun dini karena kami sudah buka usaha, alhamdulillah berjalan cukup bagus, dan dia yang akan menggantikan saya posisi direktur nanti untuk saya maju dari bupati. Oleh karena itu Bapak Ibu, susahnya masyarakat di sini yang ada di Fak-Fak hari ini, kami hadir kembali. Kami hadir kembali dengan tagline perubahan. Apa yang harus kita laksanakan untuk perubahan di Kabupaten Fak-Fak? Banyak ya? Yang pertama, kita melakukan perubahan yang pertama, Bapak Ibu. Kehidupan masyarakat Fak-Fak dari Karas Pulau 3 sampai Tomage, kehidupan mereka 99% tergantung kepada APBD. Hidup kita semua tergantung kepada APBD. APBD 1,3 triliun. Dulu waktu saya masuk di Fak-Fak 2011, APBD kita masih 623 miliar. Tapi saat itu orang tidak susah. Sebelum kemarin orang dari pasar Dulang Pok-Pok dan Kelapa Dua, mereka ketemu saya 2 hari yang lalu. Mereka mengatakan bahwa zamannya Pak Wahidin 2 periode, mereka di pasar itu setiap hari berpulang 500 sampai 600. Waktu Bapak Muhammad Uswanas masih sama, kembali tidak, pendapatan mereka nggak pernah menurun. Tapi hari ini mereka untuk mencari 100.000 saja susahnya minta ampun. Berarti hari ini Fak-Fak tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Apakah kita bertahan dengan ini? Tidak. Kita harus lakukan perubahan. Harus lakukan perubahan. Perubahan yang pertama saya katakan tadi bahwa APBD 1,3 triliun. Kalau ini dilakukan dalam hal pengelolaan penyusunan APBD yang tidak cermat dan tidak baik, maka berapapun APBD yang ada, dia akan menjadi amburadul. Tetapi kalau APBD berapapun dia sedikit, tapi dikelola baik,
maka akan menjadi baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat semuanya. Itu perubahan kita yang pertama. Perubahan yang kedua, kenapa hari ini masyarakat susah uang? Bapak Ibu, kita lihat hari ini pegawai negeri bicara terkait dengan TPP. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua, 99% pegawai negeri mereka ambil kredit di bank. Betul? Jadi Bapak Ibu yang punya suami, istri, pegawai negeri, pasti mereka ambil di bank. Karena apa? Mereka pergi ke sekolah anak, mereka bikin rumah, mereka ambil untuk usaha. Untuk mendapatkan modal maka mereka gadaikan, mereka punya SK di bank. Jadi Bapak Ibu kita lihat tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 gaji sisa dari kredit sudah habis. Terpaksa mama-mama apa harus ke belakang petik dan pepaya, petik laut. Bapak-bapak pulang kantor harus pergi mancing, pas di kebun, mandi ojek untuk mencari tambahan penghasilan. Oleh karena itu, percayakan itu kepada saya dengan Pak Donatus. Kalau lebih khusus hari ini pegawai negeri, dengar ini baik-baik. Kalau saya dengan Pak Donatus dikasih kepercayaan, maka gaji dibayar tanggal 1, TPP kita akan bayar dia di tanggal 15. Kita bayar dia per tanggal 15 setiap bulan berjalan. Ini untuk apa? TPP itu, di dalam TPP itu ada tukang ojek punya, ada tukang sayur punya, ada toko punya, ada semua punya, masjid dengan gereja pun ada di situ. Dengan bayar TPP itu, maka pegawai negeri yang ada di Fak-Fak mereka bisa naik ojek, bisa naik taksi, bisa belanja, dan juga mereka juga bisa sumbang untuk masjid dengan gereja. Betul kan tidak? Sehingga apa Bapak Ibu? Dengan TPP dibayar setiap tanggal 15, maka putaran uang ini terus dan terus akan berjalan. Sehingga ekonomi kita tidak mati seperti hari ini. Kalau hari ini sampai 9 bulan TPP belum dibayar, bagaimana dengan rakyat? Pasti akan menderita. Penyerapan anggaran tidak jalan Bapak Ibu semua. Itu adalah perubahan kami yang kedua. Setuju toh? Yang ketiga Bapak Ibu, itu kita bicara APBD. Kalau APBD 1,3 triliun, kepercayaan ini dikasih kepada saya dengan Donatus. Bapak Ibu, yang 1,3 ini saya mau kasih tahu, semua digunakan untuk kepentingan masyarakat Fak-Fak. Semua digunakan untuk kepentingan masyarakat Fak-Fak. Salah satunya Bapak Ibu terkait biaya pendidikan, biaya seragam untuk dari TK, SD, SMP sampai SMA, terus kemudian biaya beasiswa, terus biaya lain-lain. Dari APBD 1,3 triliun kita habiskan untuk kepentingan masyarakat. Kalau kita bicara infrastruktur yang besar, pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, pertanian, perikanan, kelautan, ini ruang dan kesempatan yang ada di saya. Saya akan mendatangkan anggaran APBN yang besar untuk kasih turun di Fak-Fak. 2 sampai 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat saya akan kasih turun di Fak-Fak nanti. Sehingga apa? APBD ini nikmatilah masyarakat.
APBN turun juga lebih sebanyak lagi, sehingga putaran ekonomi akan lebih lancar, cepat, masyarakat tidak susah lagi. Sehingga tidak ada lagi yang pergi nongkrong-nongkrong di kantor bupati, di rumah bupati, di rumah kepala dinas. Kita tidak perlu seperti itu. Kalau putaran ekonomi baik, semua pasti akan hidup. Setuju tak? Itu perubahan kita yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, persoalan hari ini tenaga kerja. Banyak sekali pengangguran, Bapak Ibu. Pengangguran hari ini banyak sekali. Oleh karena itu, solusi untuk menjawab ini semua, Bapak Ibu. Kemarin kita sudah lihat bahwa sudah launchingnya pupuk Kaltim oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ini kalau Bapak Ibu don't dengar dulu waktu saya kampanye dulu terkait dengan pupuk Kaltim. Hari ini pupuk Kaltim itu sudah masuk. Tapi hari ini pupuk Kaltim kalau kita lihat di lapangan kondisinya lagi sementara sakit. Saya takut Bapak Ibu jangan sampai dia sakit seterusnya. Untuk supaya dia tidak sakit seterusnya, maka Bapak Ibu, saya mau sampaikan, berikanlah kepercayaan itu kepada supaya yang dia sakit ini kita kasih sembuh dia, Bapak Ibu semua. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kepercayaan ini berikan kepada kami. Pupuk Kaltim akan berjalan tepat pada waktunya. Paling lambat 1-2 tahun sudah bisa operasi. Kita hanya butuh, Bapak Ibu, investasi yang masuk, investor yang masuk ini, dia hanya butuh bagaimana persoalan hak adat, hak wilayah. Pak Donatus ini, selamat datang, Pak Haji. Kita beri aplaus untuk Ketua Tim Pemenangan Bapak saya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk beliau. Haji Saleh Sibnon hadir untuk mengantarkan kemenangan santun. Saya lanjut terkait pupuk Kaltim. Hari ini tidak baik-baik saja. Kita berharap agar supaya barang ini cepat rampung. Kenapa saya ambil Donatus? Karena seorang Donatus yang punya kemampuan untuk menyelesaikan hak adat dan hak wilayah di kawasan. Investasi yang masuk dia butuh kecepatan, dia butuh tidak ada masalah persoalan tanah, hak wilayah dan sebagainya. Pak Don adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan hak itu. Setuju? Yang berikut, salah satu angin segar buat kita. Kalau tadi pupuk Kaltim, salah satu angin segar lagi adalah terkait smelter Freeport. Bapak Ibu, bicara smelter Freeport, saya teringat akan smelter di Halmahera Tengah di Wedabai. Wedabai ini salah satu perusahaan Cina yang besar yang masuk di Wedabai. Wedabai ini pemekaran dari Halmahera, dari Tidore. Beberapa waktu lalu saya sendiri kaget. Kaget kenapa? Ini daerah baru, pengembangannya luar biasa. Dengan masuknya smelter di Wedabai, Bapak Ibu, kecepatannya minta ampun. Karyawan yang ada di Wedabai itu di smelter itu 42.000, Bapak Ibu. Bayangkan, 42.000. Gaji mereka itu 7-8 juta sebulan. Jadi kalau mereka lembur,
itu mereka bisa dapat 12 sampai 15 juta dalam satu bulan. Ini smelter di sana. Jadi mama-mama dorang di sana, kalau jam 8 pagi dong sudah tidur. Tapi jam 1, jam 2 mereka sudah bangun. Mereka bangun itu mereka bikin kue. Mereka bikin kue itu sampai jam 5 dan 6. Berapa kue banyak sekali. Tapi begitu kue itu jam setengah 7, jam 7 mereka kasih keluar di depan. Terhitung jam. Menit saja kue yang mereka taruh di depan itu habis. Karena apa? Tenaga kerja yang banyak sekali membutuhkan. Kita mau seperti begitu kan tidak? Itulah kalau Bapak Ibu mau, maka saya mohon smelter Freeport ini akan masuk nanti di Bali. Orang yang punya kemampuan untuk masukkan investasi ini hanya sama dengan donatus. Bukan omong kosong Bapak Ibu. Pupuk Kaltim kita sudah buktikan. Bandara Siborong kita sudah buktikan. Jadi bukan kita bicara rekayasa Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau smelter Freeport dia masuk, dia akan membutuhkan karyawan sekitar 35.000 Bapak. Kalau 35.000 tambah dengan pupuk Kaltim 15 sampai 20.000, orang fak-fak ini separuh kerja di sana belum habis. Tidak ada pengangguran lagi yang ada di fak-fak. Ini yang Bapak Ibu dong cari toh. Makanya itu kami hadir dengan tagline perubahan. Inilah yang saya sampaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, pada tanggal 27 November semua harus memilih satu lagi angin segar untuk Bapak Ibu masyarakat Papua. Saya bicara ini ada rujukan. Saya tidak bicara omong-omong saja. Saya tidak mencontohkan juga tidak di daerah lain. Saya mencontohkan di daerah Maluku Utara. Kabupaten Morotai itu kabupaten kecil. APBD mereka itu hanya 800 miliar. Tidak ada otsus di sana. Tapi dia punya bupati hebat, sangat hebat. Masyarakat yang masuk rumah sakit Bapak Ibu, Bapak Ibu, orang yang masuk rumah sakit itu, mereka keluar, mereka tidak bayar 1 rupiah pun. 1 rupiah pun mereka tidak bayar rumah sakit. Kemudian yang kedua, orang yang jaga orang sakit itu 2 orang dikasih makan sampai siang dengan malam semua. Kamu mau begitu kan tidak? Saya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, besok saya dengan donatus jadi, saya akan bebaskan ini semua. Kita punya APBD 1,3, kita punya dana khusus untuk kesehatan. Kenapa tidak bisa kita lakukan? Setuju? Ini yang namanya perubahan. Setuju toh? Tagline perubahan hadir tidak main-main Bapak Ibu. Jadi kalau mau perubahan, mari ikut saya dengan Mas. Ikut santun, gak usah lagi kamu dengar. Stop. Bapak dan Ibu sekalian, mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln dia bilang begini, untuk menilai seseorang
untuk menilai seseorang menjadi pemimpin, kita memberikan dia kesempatan untuk dia memimpin. Di situ baru kita tahu bahwa pemimpin ini layak atau tidak, mampu atau tidak, sanggupkah dia memimpin rakyatnya atau tidak. Oleh karena itu kesempatan itu sudah kita berikan. Hari ini kita akan lakukan perubahan toh. Jadi semua kita harus lakukan perubahan. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang saya sampaikan. Kami bukan janji. Saya bukan tipe orang yang janji. Saya bisa pegang, saya punya bicara. Saya kampanye dulu tidak pernah saya janji. Tapi apa yang kami sampaikan itu sudah dalam gambaran dan kemudian ada dalam visi misi. Niat kami adalah bagaimana untuk fat-fat lebih baik ke depan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu saya ajak orang semua. Mari kita semua satukan hati, jangan terpengaruh lagi dengan siapa. Hari ini kita pulang dari sini, kita duduk di mana saja, kita sampaikan kepada semua orang bahwa mari kita ikut santun. Kita bicara santun, kita bicara santun. Hanya santun. Ini salah satu contoh. Paitua Pala Baru di Katemba. Kamu kenal toh? Paitua ini tidak pernah keluar. Tapi Paitua ini orang datang banyak sekali untuk minta bantu sama dia. Jadi kalau orang minta bantu sama dia itu, sebelum dia minta bantu dia bilang begini, kamu datang mau perlu apa? Mau perlu dengan Bapak. Yuk, Bapak bantu kamu, tapi kamu juga harus bantu Bapak. Bantu Bapak apa? Nah ini kan pemilu. Jadi saya minta bantu kamu untuk besok kamu pilih Samaun dengan Donatus. Sio, Paitua yang tidak keluar dari rumah saja, Paitua hati untuk berubah. Oleh karena itu mama yang hari ini yang sering berjalan duduk di mana, ceritanya cuma santun, ceritanya cuma perubahan, supaya orang tahu bahwa oh santun itu dia melakukan perubahan. Jelaskan seperti apa yang saya sampaikan. Setuju toh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak kita Samaun Dahlan. Santun! 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 Sudah ganteng, cerdas, punya kemampuan, punya network, apa yang mau dilakukan lagi? Baik, Bapak Ibu, yang berikut kita berikan kesempatan kepada salah satu anak negeri yang punya kemampuan tidak perlu diragukan. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak Donatus Mulingkini. Yang cepat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali kita bersyukur ya, karena kita masih sehat kuat, umur panjang, sehingga kita bisa ketemu dalam pilkada tahun 2024 ini. Dan Bapak Mama saya pikir kita tidak asing lagi dalam dunia politik, khususnya pilkada. Benar ya? Jadi tadi Bapak Bupati, Bapak Samaun Dahlan sudah bicara tentang harapan-harapan apa yang kita mau capai. Kita tidak ragu lagi beliau, karena saya dengan beliau ini tadinya kami ada bagian-bagian tertentu yang kita tidak ada kecocokan. Tapi bagian untuk membangun negeri ini, membangun masyarakat kita harus ada kecocokan. Oleh karena itu Bapak Mama dorang izin ketika mereka
lewat partai, 4 partai turun melamar saya di rumah, keluarga tetap menyetujui. Sehingga hari ini Bapak Mama orang lihat saya sudah jalan di Bapak Semal. Benar ya? Itu artinya suatu pekerjaan yang tidak dibayangkan oleh pikiran manusia. Tapi itu kuasa dan kuasa Allah yang menyatukan kita dan juga menyatukan Bapak dan Mama. Siang ini kita jumpa. Oleh karena itu kita harus bersyukur dulu kepada Yang Maha Kuasa. Karena tanpa beliau kita tidak dapat begini. Itu yang pertama. Kita harus menyatakan rasa syukur kita. Yang kedua, hari ini juga saya punya agenda juga di Kokas, Pak Bupati. Saya juga ditunggu di sana sehingga saya tidak bisa banyak bicara. Tapi bagian ini kita harus bagi. Karena bagian Kokas juga kurang lebih Kokas kota ya 2000 sekian masa penduduk kita yang ada di sana, untuk kita harus merebut suara dari sana. Kalau di Fakfak kota ini waktu pemilu yang lalu itu sekitar 11.000 lebih. Sekarang saya tidak tahu Pantarlih kerja sudah dapat berapa puluh ribu di sini. Pak Korwil tahu 11 masih tetap atau 12? Ini kita tahu ini. Ini Bapak Mama tahu. Karena yang kita mau kasih masuk di Gawang itu kita mau kasih masuk 11.000 kan, 10.000 kan, 5.000. Oleh karena itu saya tidak bicara tentang harapan. Harapan sudah Bapak Semawan sudah sampaikan, Bapak Bupati kita. Saya bicara tentang taktik dan strategi. Karena apa artinya harapan-harapan yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati itu, wah, orang dulu bilang wah. Itu sesuatu yang tak terhingga nilainya, tak terbilang apa yang akan terjadi besok. Itu tanpa didukung kerja keras dari Bapak Mama dong semua. Oleh karena itu dari tempat ini saya pertama mau sampaikan terima kasih kepada seluruh Korwil dan Korlap yang ada di dalam, mungkin ada juga di luar ya kan, tempat sudah cukup ya. Dengan koordinator distriknya. Saya memang jadi ragu untuk distrik Fakfak kota karena baru hari ini baru saya hadir. Pak saya terus terang saya bilang begitu. Karena saya ikut itu di beberapa wilayah di tempat lain. Tapi di kota ini saya belum pernah jumpa macam begini. Jadi kalau benar-benar Bapak Mama Dolan datang untuk memenangkan santun, kita jagain Pak. Karena ada godaan setan iblis banyak di luar. Tapi kalau tadi kamu bilang gas, kamu bisa tabrak setan itu tidak. Ini inti. Kalau gas biar batu juga bisa tabrak, batu bisa keluar. Ini yang harus kita komit sebenarnya. Harus komit bagian ini. Karena DPT yang kita sudah terima itu kalau 11.000, kita harus bisa punya bayangan dan target. Kira-kira di TPS A dapat berapa, TPS B dapat berapa, TPS C dapat berapa. Itu baru kita bilang harapan yang tadi beliau sampaikan itu pasti kita capai. Karena hari ini kita lawan adalah incumbent. Incumbent ini punya segala macam. Ya. Jadi bagian ini kita harus mulai kerja dari Pantarlih. Apakah Pantarlih sudah melakukan tugas yang benar atau belum? Bapak Mama yang tahu. Saya harus tanya itu. Makanya hari ini kami datang mau ketemu bercerita tentang itu kalau saya. Apakah Bapak Mama sudah tercatat di dalam DPT atau belum? Kalau sudah, terima kasih. Ya. Karena DPT dan orang-orang yang punya nama di situ yang bisa memenangkan santun. Di luar daripada itu tidak. Itu tidak. Ya. Kamu paksa bagaimanapun juga polisi bilang itu tidak punya nama sih mau keluar. Kok tidak punya surat mau keluar. Karena apa? Di kota ini yang ada adalah Nusantara.
Kalau macam saya di kampung, saya macam begini, hitam keriting, pasti orang sih saya kenal. Tapi kalau di kota, susah saya kenal. Karena kita Nusantara. Paling saya kenal Mama Dona kamu pasir, ini kamu pasir, saya tahu. Karena mereka sama dengan saya. Tapi ada di depan ini, saya tidak tahu dari mana. Nusantaranya Nusantara mana. Itu yang saya punya catatan di situ. Karena sesungguhnya saya mau sampaikan jujur bahwa kemarin itu Samaun Dahlan itu harus menang. Samaun Dahlan harus menang. Tapi kenapa hari ini dia ulang lagi? Ulah dari kita punya kerja-kerja di lapangan, kerja-kerja politik tidak bagus. Karena saya ada dengan kelompok sebelah yang melawan itu, maka saya katakan begitu. Siapa mau melawan saya kalau saya bilang begitu? Betul kan? Dan saya lihat itu satu persatu. Hari ini jangan lagi terjadi macam begitu. Kalau Donato sudah ada di sini, Saleh itu sudah ada di sini, maka kita harus menang. Orang bilang barang apa lagi? Jadi saya mau sampaikan ini kemenangan ini sudah sangat mudah kita raih. Karena saya sudah keliling-keliling di kota ini, distrik Fafak, distrik di Pariwari, distrik di sana, yang hanya jalan itu santun yang jalan. Entah betul atau tidak kan? Tolong dikoreksi. Karena apa? Kita punya korlap dan koli dan mama-mama ini tidak buka pintu untuk orang lain. Kalau salah saya dikritik. Maksudnya tidak dibuka pintu untuk apa? Takut kalah kah? Atau takut setan masuk kah? Ataukah dalam hati didugdak-dugdak? Karena ada yang bilang kotak kosong, jadi kamu tak buka pintu lagi keluar. Karena jasa setan datang lagi yang kedua. Karena kemarin kotak kosong itu Bapak Saleh sini sudah tendang kotak kosong itu keluar. Ada yang menyaksikan itu? Ya, kalau yang datang menyaksikan di sungai di lapangan itu sudah Saleh sini yang tendang kotak kosong itu. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Oleh karena itu pesan saya, Bapak Mama dorang ini hampir saingan. Bapak dan Mama cukup banyak. Di tempat-tempat lain saya lihat cuma Mama yang paling banyak. Bapak-bapak hanya 1-2, anak-anak muda juga kurang. Saya hanya dalam hal ini kalau Mama saja hadir ini besok itu bisa menang atau tidak. Tapi hari ini di sini Papua Kota ternyata semua lengkap, dia pada muda, dia bapak-bapak, dia punya mama. Karena kemarin di tempat lain saya bilang begini, kalau Mama yang datang terus, kita sudah bilang santun harus menang. Sekarang kalau Mama pulang, dari anak-anak seluruh kita habis, Bapak pulang kerja, dari mana dia datang, habis mungkin Bapak Mama mandi rapi-rapi, terus duduk kita, Bapak, tadi santun datang bilang kita harus menangkan santun. Bisik lagi di telinga, Bapak, ini besok ini kita pemilu mau pilih siapa? Kata Bapak ini kan dia jalan di luar, jadi dia sudah terima segala macam di luar. Ini yang saya khawatir. Kalau Mama sudah datang dengar kita santun, terus Bapak dia sekeliling-keliling lagi di luar. Lalu Mama tanya lagi, Bapak bagaimana besok 27 ini kita pilih siapa? Kalau Bapak dia diam dan diam, hati-hati. Nanti saya sudah masuk. Jadi ini yang saya mau sampaikan ini bukan di sini, tapi di tempat lain. Ini kan saya lihat Bapak juga lengkap, anak juga lengkap. Saya bilang sama mereka begini,
Mama dong bisa kasih kalian bapak atau tidak? Bisa. Ini bisa kasih dulu. Karena sini lengkap. 50. Bisa lah. Kalau sampai mama sudah paksa bapak, tapi bapak tetap diam, maka bapak buat racun buat mama dan anak-anak sendiri. Soal itu yang saya tidak mau. Saya tidak mau pisah ranjang, tapi saya mau harus kita politik satu. Ranjang itu urusan bapak dan mama punya. Mohon maaf, bapak dia masuk lebih dalam. Tapi saya bicara soal kita duduk sini bicara tentang politik. Tapi itu ancaman mama buat bapak. Yang seorang tadi. Tapi mama dan bapak jangan pikir itu. Pikir juga punya keturunan anak-anak. Saya mau sampaikan begini, kehancuran kita di dalam permainan pilkada ataupun legislatif itu tergantung mama dan bapak dalam rumah. Kalau bapak dan mama dalam rumah sepakat bahwa kita pilih santun, maka tetap santun sampai akhir. Dan dengan ketegasan itu, maka mama dan bapak anak datang, ingat, kosong dapat hak milih, jadi besok ikut bapak sama bapak doang. Iya, bapak mama. Karena dulu susah. Tapi kalau macam tadi mama bisik, bapak besok itu betul kita mau kemana? Bapak masih diam-diam, hati-hati. Tapi sekarang terbalik lagi. Mama lebih hebat lagi. Bapak tanya mama bicara lain. Akhirnya bapak diam, ikut mama lagi. Sekarang ini, kalau yang lalu mama tanya bapak pasti jawab. Tapi sekarang mama kalah dengan mama. Karena yang hadir yang macam tadi, mama yang lebih banyak hadir daripada bapak. Mama yang lebih jalan kerja daripada bapak-bapak. Setuju atau tidak? Kerja ini kerja politik untuk santun di dalam korlap dan korwil. Bukan saya bicara yang mama dong jalan lagi minta-minta, bukan. Minta-minta apa masalahnya di RT, apa masalahnya kita ekonomi, apa masalahnya kita untuk infrastruktur, apa masalahnya kita pendidikan, apa masalahnya kita di kesejahteraan. Itu yang tadi dijelaskan oleh Bapak Samara. Itu yang lebih lincah itu Mama Dora. Kita tepuk tangan buat Mama Dora. Karena Bapak Dora kalau pilih rokok 1 batang belum cukup, 2 batang, 3 batang habis baru 1 orang. Tapi kalau Mama Dora 1:10. Jadi hari ini saya dapat laporan dari Korwil, Bapak Saleh dengan teman-teman yang bekerja di kontak persen kita. Ternyata yang hadir hari ini itu 1:10. 1:10. 1 orang harus bisa menarik sebanyak mungkin 10 orang. Jadi kalau sekarang sekian ratus orang hadir, dan setelah Bapak Mama orang pulang, coba bayangkan, kalau 60 orang saya yang hadir hari ini, atau 200 orang saja, kita kalikan 10 saja sudah berapa? Kan banyak. Itu cara kerja kita. Jadi hari ini datang itu kita melakukan penguatan tentang kita punya cara-cara kerja untuk selanjutnya. Waktu kita tinggal 1 bulan lebih kurang. Oleh karena itu tetap kita punya semangat ya untuk kita harus kerja. Kalau ada yang masih belum punya KTP dan dipersulit, lapor sama ini. Kita punya Korwil dan Korlap. Karena besok ada yang tidak dapat surat undangan, dia harus boleh masuk dengan KTP. Oleh karena itu usahakan KTP harus ada. Siapa yang belum punya KTP harus urus. Siapa yang belum punya kartu keluarga harus urus. Itu pemerintah petugas layan itu. Untuk apa? Untuk mencapai kita punya kemenangan yang tadi. Sehingga tadi yang Bapak Salurupati bilang itu, mungkin itu tinggal duduk dan goyang-goyang kaki saja. Kita menang dan kita semuanya. Soal kerja-kerja dalam pemerintahan, kerja-kerja dalam pembangunan, tidak usah Bapak dong tanya. Ini Bapak dong punya pengalaman, ada banyak di sini. Ya, saya sudah pernah juga jadi wakil bupati, saya tahu bagian itu. Tidak usah Bapak dong ragu. Kita punya program strategis kita sudah buat.
Kita punya program unggulan kita sudah buat. Kita punya poin-poin kebijakan bupati apa mau kita buat untuk sosial ke masyarakat kita sudah buat. Mau apa lagi yang kurang? Sudah, kita sudah siap. Kita sudah siap juga untuk debat kandidat. Karena kita memang pernah keluar dari situ dan pernah dibesarkan di situ. Tidak usah Bapak dong ragu. Yang saya mau ketekankan hari ini adalah Bapak dorang jaga kita punya basis. Jaga kita punya basis. Karena incumbent punya segala macam kekuasaan. Kemarin saya juga ada di sini, mereka bilang ada ketua-ketua RT yang takut datang. Saya bilang ketua RT datang saja ikut. Di kantor dia ketua RT, tapi di rumah dia adalah warga masyarakat. Dia punya hak untuk menentukan hak politiknya. Akhirnya ada yang datang, dan itu yang saya kasih jempol. Bapak mama yang ketua RT jangan khawatir. Yang lurah kadistrik itu lagi dia pikir, dia pusing sekarang hari ini. Ini setiap hari satu jalan, dia masa banyak ini, besok saya ada tinggal di mana, besok saya dapat tinggal di mana. Saya juga sudah bilang sama, saya punya teman-teman pegawai negeri yang eselon K, yang bukan eselon K, biasa. Hari ini tentukan sikap untuk harus pindah ke satu. Karena pegawai negeri yang lebih dekat dengan bupati dan wakil bupati, bukan mama dengan dulu ini. Jadi hari ini tentukan sikap harus kembali ke satu. Tapi kalau masih ditakut-takuti, mohon maaf, besok juga kami akan takut-takuti. Apalagi beberapa orang yang saya sudah dengar dalam kota, di luar kota, pegawai negeri kah, kepala distrik kah, kepala kampung kah, RT kah, saya catat baik itu. Karena masyarakat, karena bapak dulu gitu mas, bapak memang punya hubungan khusus untuk kita tidak ada. Tapi pegawai negeri punya hubungan khusus. Seperti yang tadi Pak Bupati tadi bilang dia punya PPPK, itu hubungan khusus. Kalau Bapak Bupati tidak mau bagaimana? Kalau dia mau naik pangkat kita tidak urus bagaimana? Dia gaji kita mau tunda bagaimana? Itu hubungan khusus. Jadi tentukan sikap hari ini. Kalau tidak sudah, nanti kita lihat. Dan Bapak Mama saya kasih tugas, saya tidak mau seperti yang kelompok yang lain. Bapak Mama cukup memenangkan kita di TPS, kantor bupati itu Bapak Samaon, Dahlan dan Donat punya usaha. Bapak dong, Mama dong punya usaha di lurah di RT. Kita juga ada rencanakan alokasi dana untuk kelurahan dan RT-RT. Dalam 30 program itu salah satunya itu bantuan untuk RT-RT seperti yang saya lakukan waktu di Rabu Wahid dulu. Supaya jangan Bapak Mama datang pegang kantong lah tunggu sampai berjam-jam di kantor bupati. Cukup datang di lurah, cukup datang di RT. RT-RT yang kerja betul kasih tahu, kita tinggal ganti saja. Lurah-lurah yang kerja betul kasih tahu saja, kita ganti saja. Kepala dinas yang tidak kerja baik, kasih tahu kita ganti saja. Karena mereka itulah yang memperhambat kita punya sistem APBD. Kalau mereka buat laporan cepat, mereka susun anggaran cepat naik, maka kita sidang anggaran cepat waktu. Sudah membara di sana. Sudah membara, habis bukan bakar di sana. Terima kasih. Jadi begitu. Jadi Bapak Mama, kita tempatkan orang di pegawai negeri itu orang yang punya kemampuan. Jangan karena keluarga, karena saudara terus kita kasih masuk. Itu yang pemerintah ini tidak jalan. Jalan ditempatkan, jalan mundur ke belakang, jalan maju kan juga kita tidak tahu. Kalau yang kasih masuk ini saudara punya anak, keluarga punya anak, akhirnya tidak tahu. Kita harus kasih masuk di pegawai negeri itu orang terpilih yang punya kemampuan profesional, supaya apa yang tadi Bapak Bupati bilang itu dia jalan tuh tepat waktu. Karena kita di
Pemerintah segala macam sudah diatur sesuai dengan ketentuan aturan. Dia punya jadwal juga ada, dia punya schedule juga ada. Tapi yang kerja ini semua tidak punya kemampuan, maka masyarakatlah yang menderita. Karena tadi beliau bilang APBD telah turun-turun, kok. Akhirnya dari APBD yang bisa mama dong beli sayur kan, beli ikan kan, beli beras kan, beli gula kan. Tapi karena barang ini terlambat, tadi contoh TPP itu setengah mati. Makanya saya mau bilang siang ini jangan berharap untuk bapak mama dorang masuk ikut kita sampai di kantor bupati. Bila perlu kamu kumpul di sini baru udah sama deh bapak dorang datang, itu lebih bagus. Supaya kita jadwalkan ini. Jangan bawa kita terus di rumah terus bisik-bisik nanti kalau kita tangga sebelah cemburu. Cemburu. Kalau saya dulu jadi wakil itu saya biasanya semua kumpul saya bilang saya tolong mereka keperluan apa semua selesai, semua masuk di ruangan sana, saya kunci orang, saya tanya satu persatu, saya buat diskusi sih di DPRD sana keuangan, saya tanya mereka harus dibayar atau tidak, ada uang atau tidak. Selesai bapak doang, mama doang orang-orang itu waktu. Sekarang saya tidak bicara itu waktu. Karena kita mau menang, jadi saya tidak mau bicara. Jadi ini sudah jam 11. Pak Bupati izin saya habis itu saya tinggalkan ruangan rapat ini, saya keluar karena saya janji dengan mereka jam 1 jam 2 saya ada di sana. Dan saya biasa jalan itu tidak ada orang ikut saya. Karena kerja politik itu tidak boleh ada yang tahu. Kalau macam begini orang sudah tahu, sudah atas rekam semua yang mulai balas di sana. Kalau saya jalan itu sudah saya jalan segini sih. Nanti pulang baru saya kata beliau. Begitu ya? Baik, seperti sudah siang semakin panas tapi tetap semangat terus. Jadi terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang saya mau sampaikan. Bapak Mama dorang lebih kurangnya saya mau sampaikan. Apa yang saya sampaikan itu hal-hal yang sangat mendasar dan sangat penting. Tolong diperhatikan itu. Kalau saya dapat data tadi kalau 10 dia dapat 10 maka 100. Kalau 100 dia dapat 10 maka dia akan berkelipatan terus sampai dengan kita penuhi Tomang santun itu kecil, tapi kalau dia semakin banyak itu pasti dia terbuat. Dan orang bilang itu bernama santun. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, terima kasih untuk Bapak. Jadi Bapak Ibu ada beberapa penyampaian tadi yang disampaikan oleh kedua Bapak tertingkat kita. Saya pikir sangat luar biasa. Hanya tadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Hari ini Rijal lagi jalan. Rijal, Bapak dan Ibu belum tahu Rijal. Jadi hati-hati. Apa yang tadi Bapak berdua sampaikan itu hal yang luar biasa. Kalau hati tidak kuat, kita terima Rijal, maka itu semua sia-sia. Rijal, kalau Bapak belum tahu, setan yang tadi Bapak dalam sebut tidak bernama Rijal. Baik, Bapak Ibu, dalam istilah santun itu ada 3 pisau. 3 trisula ya. Bapak Samau, Pak Don, sama Bapak Saleh Signo. Oke, kita berikan kesempatan yang berikut kepada Bapak. Waktu yang tepat kami permonggokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom. Semoga selalu ada damai dalam keturang punya hati. Amin. Baik yang kami hormati, keturang punya bupati dan wakil bupati, insya Allah tanggal 27 November nanti Allah luluhkan hati semua orang Fafak, mulai dari Karas sampai Tumanggi, masuk di TPS Tusuk, Samaun, dan Donatus untuk jadi bupati 2024. Kita berikan aplaus untuk Bapak Samaun dan Bapak Donatus.
Yang kami hormati teman-teman partai politik, ada dari Perindo, ada dari Demokrat, ada dari Nasdem, PDP, dan juga yang punya rumah di P3. Kita berikan aplaus untuk yang P3. Jadi dari dia punya lambang saja, itu tanda-tanda alam. Semua orang mau setuju. Betul? Dari semua partai ini yang punya gambar Ka'bah atau gambar rumah, itu hanya P3 yang ada di satu. Itu tanda-tanda alam. Ya. Yang kami hormati para senior-senior, ada Abang Bay, Abang Abdul, Abang Haji, teman-teman inspirator, dan juga teman-teman Korwil, Kordis, dan teman-teman Korlap, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Masih semangat ya? Saya yakin dan percaya hari ini Allah memberikan kita umur panjang, memberikan kita sehat, dan cuaca yang luar biasa. Kita mau datang di sini, tujuan kita cuma satu, di Fakfak ini harus ada perubahan. Setuju? Setuju. Harus ada perubahan. Orang bertanya, kenapa harus ada perubahan? Ya, Bapak Ibu, hari ini kabupaten kita ini lagi tidak baik-baik saja. Betul? Hari ini banyak orang hidup dalam kecemasan. Adik-adik kita, anak-anak kita yang selama ini honor lebih dari 8 tahun. Mungkin ada di sini ya. Hari ini mereka harap-harap cemas. Apakah nasib mereka masih diperpanjang atau tidak? Betul? Saya ingin meyakinkan, kalau kemudian Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada santun, maka mereka yang selama ini telah mengabdi pasti akan diberikan kepastian untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi tidak boleh lagi intimidasi orang. Kalau tak pilih terus dikasih keluar, tidak boleh. Ya. Hari ini kita hadir di sini Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya pilkada hari ini seperti sebuah kebun. Saya ini, Bapak Mama, ini saya ditunggu di sana, jadi karena kokas itu dorong bilang harus kasih ajok kelompok lain yang masuk, jadi harus masuk lagi. Ini semua yang mohon maaf, sebenarnya saya mau bersama dengan Bapak Mama karena saya termasuk warga distrik Papua Kota hari ini. Tapi ya, apa boleh buat, karena ada Bapak turun sini, jadi saya izin. Begitu ya. Doakan saya supaya kami jalan selamat, bisa pulang ke rumah. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak Wakil kita. Bapak Ibu tadi beliau bilang sebentar saja, padahal lama juga. Saya bilang yang sebentar, saya begini itu saya dipulang bagaimana? Baik Bapak Ibu, hari ini kita bersyukur karena yang datang ini adalah teman-teman Korlap dan teman-teman Korwil. Hari ini kita tidak kasih tunjuk kita pukuan, betul? Hari ini kita mau kasih tahu bahwa katoran ini ada. Hari ini kita telah melakukan pendataan. Ada yang kemudian merasa tidak nyaman karena Bapak Ibu melakukan pendataan dari rumah ke rumah, benar? Orang kemudian mengatakan bahwa oh ini tulis nama, nanti besok mau kasih rijal. Ada yang bilang begitu. Ini orang yang punya hati busuk. Ya, perlu kami jelaskan kenapa tim menyampaikan kepada teman-teman Korwil di bawah harus melakukan pendataan. Kita tidak ingin ada yang terjadi seperti lagu Pusara tak bernama. Berjuang terakhir tidak ada yang master dorang, betul? Kita tidak ingin ada yang berjuang terus terakhir orang bilang telur apa? Ayam petelur, sapi pun nama, betul? Orang lain yang kerja, orang lain yang senang. Dan itu tidak boleh terjadi di Santun.
Kalau yang tanpa lain silakan, di sini tidak boleh. Makanya kenapa kita yakinkan dan kita pastikan setiap korwil, setiap korlap harus terdata baik. Sehingga kita tahu siapa yang kemudian mengangkat kita jadi pemimpin. Di dalam rumah ibadah kita tahu imam itu dia harus tahu jemaahnya siapa saja. Betul? Dan yang kedua, kenapa kita harus melakukan pendataan? Kita ingin meyakinkan bahwa orang yang kita data itu adalah orang-orang yang ada dalam daftar pemilihan tetap. Jangan sampai kita datang begini mau pemilihan, namanya tidak ada di TPS. Itu yang kita lakukan. Jadi nama-nama yang Bapak Ibu tulis itu bukan hanya kita hitung-hitung. Ada teman-teman yang kemudian membuka DPT, kemudian dilihat ada namanya tidak. Terakhir kita akan menanyakan apakah mereka semua yang terdata itu ada KTP atau tidak. Hari ini banyak pemilih kita, orang bilang pemilih milenial. Kalau yang milenial ini kan punya KTP. Ada yang punya KTP, ada yang tidak punya KTP. Yang masih SMA, mereka ini punya nama mungkin ada di DPT, tapi belum punya KTP. Kalau yang sekarang yang hadir ini kolonial, ini pasti punya KTP. Tahu kolonial? Yang umur 50, 60 ke atas itu kolonial. Ada orang ini sudah punya KTP. Nah, jadi kenapa kemudian kita harus mendata? Korlap punya tanggung jawab mengecek apakah yang bersangkutan punya KTP atau tidak. Kalau tidak punya KTP, maka sampaikan kepada tim supaya tim akan usahakan mereka punya KTP sehingga data di TPS tidak dipersulit. Ini yang kita dapatkan di lapangan. Dan kita juga berharap Bapak Ibu yang hadir hari ini bukan hanya sebagai orang yang mencatat siapa-siapa yang memilih Saibu, tetapi juga sebagai juru bicara untuk menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Kenapa kita harus ada perubahan? Perubahan yang dijanjikan oleh Santun yang pertama adalah pembahasan APBD tidak boleh terlambat. Mungkin Bapak Ibu bilang APBD ini tidak berdampak di kita. Bapak Ibu, APBD itu sangat berdampak pada masyarakat. Karena APBD terlambat, maka proyek-proyek terlambat, maka orang yang toki-toki batu, itu batunya tidak laku. Orang kalau misalnya APBD terlambat, maka pegawai tidak punya uang, kontraktor tidak punya uang untuk beli sayur di pasar. Betul? Itulah kenapa kita menjanjikan bahwa APBD itu harus tepat waktu. Mungkin ada yang bilang APBD terlambat karena anggota DPR kok meraju. Saya mau sampaikan bahwa APBD itu yang susun adalah pemerintah daerah, bukan DPR. Dan saya mau pastikan bahwa kenapa kita harus melakukan APBD tepat waktu. Karena saat ini prestasi Fakfak adalah APBD tidak pernah tepat waktu. Dan tahun ini Bapak Ibu di Fakfak ini tidak ada APBD perubahan. Jadi kalau ada yang bilang APBD perubahan, itu orang yang tidak paham aturan. Karena APBD perubahan itu paling lambat ditetapkan 3 bulan sebelum berakhir tahun anggaran. Berarti bulan September itu sudah harus selesai. Jadi kalau ada yang bilang, oh nanti APBD perubahan baru kata orang kasih proyek, Bapak Ibu itu aloli. Ya. Hari ini proyek sudah bagi habis. Iya dong? Tapi ternyata ketemu pasar begitu-begitu saja. Kenapa? Karena ada transaksi di situ. Ini kita silaturahmi jadi tidak boleh buka-buka. Ya, kita sampaikan apa adanya saja. Dan kemudian kenapa kita harus berubah? Harus ada perubahan. Tadi disampaikan oleh kandidat kita, saya hanya menambahkan. Kami jaminkan kalau hari ini saya bergabung dengan Santun, itu karena ada program yang harus kita atur sama-sama. Setiap tahun itu ada penerimaan polisi dan tentara, benar? Pak CSS ini sudah yang tak ada orang di Manokwari.
Saya bilang di Bapak Dua ini, besok begitu Bapak Dua jadi, tidak perlu saya lagi yang tada badan, tapi pemerintah daerah harus hadir, siapkan tempat untuk kita punya anak-anak di Manokwari. Ini bukan bicara-bicara katong subikin. Hari ini kita sudah bangun rumah singgah untuk anak-anak sekolah, sehingga anak-anak yang dari kampung datang di kota, orang tuanya tidak bisa bayar uang kos, tinggal saja di rumah singgah yang sudah kita buat. Dan ini komitmen kita. Kalau hari ini saya bangun di seberang, insya Allah nanti kita akan bangun di kota, kita bangun juga di Wago, sehingga anak-anak dari kampung datang tinggal di kita gratis. Jadi ini alasan kenapa harus ada perubahan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita meyakinkan perubahan ini kita harus lepas dari KKN. Ya, tidak boleh lagi ada korupsi dan nepotisme. Tidak ada istilah orang dalam di sini. Kata semua orang dalam. Iya ya. Jadi tidak boleh lagi pengisian jabatan hanya karena keluarga. Tapi harus berdasarkan kualifikasi dan kualitas yang bersangkutan. Tadi dibilang oleh Bapak Wakil, kalau kerja cara betul jadi. Iya toh? Jadi ini yang dilakukan oleh Santun. Saya Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Santun ini adalah pemimpin yang ideal. Bapak Samaun ini depo hati Hello Kitty. Pernah lihat Samaun marah? Kalau pernah toh? Jadi Bapak Ibu, kita tadi malam, izin Bapak Bupati, kita tadi malam susun tentang visi misi dan debat kandidat. Satu hal yang saya tidak bayangkan dari seorang pemimpin, terakhir dia bilang di saya begini, Bapak Ketua, kalau bisa kita pikirkan juga untuk pemakaman umum. Bapak Ibu, tidak ada orang yang berpikir hari masa depan, tidak ada. Saya kemudian pikir, Masya Allah, ini pemimpin sebagaimana? Masih berpikir setelah orang meninggal itu ditaruh di mana? Kita hanya sibuk dengan kita punya dunia, tapi tidak berpikir untuk kita punya hari akhirat nanti. Konsep yang dibangun, beliau sampaikan ke kami tim, harus ada rumah penjaga kuburan. Jadi tidak boleh lagi orang berduka terus suruh gali kubur, tidak boleh. Ada petugas yang ditugaskan untuk menggali kubur. Jadi tidak ada lagi yang bilang kumpul uang lah pergi orang gali kubur, petugas sudah ada di sana. Dan kuburan itu harus dibuat seperti taman, jadi orang datang itu senang. Ya tidak boleh datang terus cari-cari, kata bapak kuburan yang mana, tuh pergi ke kuburan. Tidak ada. Harus terdata, ini kuburan ini ada lokasinya sebelah mana. Ini orang yang punya perencanaan jauh ke depan, dan itu ada di Samaun. Ada yang begini dong bilang begini, kenapa Samaun ambil Donatus? Karena Donatus tahu Donatus ini orangnya tegas. Donatus ini orangnya tegas. Donatus ini kalau sudah A. Kalau yang lain ada bisa ero-ero jadi B. Kita butuh pemimpin yang tegas seperti Bapak Donatus. Jadi kalau itu salah. Kalau ini tidak bisa dilakukan, jangan lakukan. Kalau ini kerja karena betul, coret saja. Yang punya ketegasan itu cuma ada di Donatus. Tapi kalau kamu suruh sama dibilang sudah. Karena hati Hello Kitty. Makanya dia bilang di saya, yang begitu-begitu kasih Bapak Wakil saja. Iya toh? Jadi ini alasan kenapa saya kemudian memberikan dukungan kepada Bapak Santun. Hari ini saya juga bilang, pemilu ini seperti reuni. Fak-fak ini lagi tren reuni. Satu sekolah bikin reuni, terlama satu lagi bikin. Sampai kita lebih kok bikin lomba reuni sudah. Iya toh?
Nah, bikin reuni bagus, tapi betua yang hati gini-gini. Ini pergi baru ketemu mantan lagi. Yang badannya pasti rasa di hati. Nah, jadi kenapa saya bilang reuni? Ini kan kita mengulang 2020. Ya. 2020 ada yang bilang begini, yang kemarin Samaun banyak saja kalah. Saya mau kasih tahu, tidak selamanya yang banyak itu kuat. Dan bahasa ini saya sudah sampaikan di Arbuni. Siapa yang waktu itu di Arbuni tahun 2020? Ada ya? Saya akan bilang waktu itu, hitungan di atas kertas, sadar pasti menang. Karena semua partai ada di situ. Terakhir saya bilang jaga basis baik-baik, orang tunggu di TV. Betul toh? Dan kemudian kita terlena. Akhirnya sudah belum rezeki. Ya. Rezekinya itu 2024 ya. Jadi kalau ada yang bilang yang kemarin saja dorang banyak terus cara beruntung atau kalah, saya cuma kasih tahu. Kemarin itu ada donatus di sana, betul? Kemarin itu ada Bapak Said di sana, betul? Dan yang lain-lain di sana. Pak Wahidin juga ada di sana. Kenapa kemudian hari ini mereka tidak bersama-sama? Karena kita tidak punya komitmen. Ada komitmen yang tidak dilaksanakan. Negeri ini butuh orang yang berkomitmen, bukan yang bicara-bicara hari ini bicara A, besok bicara B. Kalau memang tidak bisa bikin, kasih tahu. Ada yang janji bilang nanti mau pasang air. Bapak itu tinggal berapa hari lagi APBD perubahan itu? Iya ya. Stop sudah janji-janji kerja. APBD ini kan sama dengan Bapak Ibu atau uang. Bapak kasih uang 100.000 suruh mama masak, pasti mama-mama dong memasak sesuai dengan uang yang kasih, betul? Ini kasih uang 50.000 terus minta ayam. Iya tuh, yang stres apa? Mama-mama. Akhirnya buka apa? Lemari, kasih naik apa? Baju-baju, ambil uang lagi di dalam. Nah, jadi yang saya sampaikan adalah komitmen. Kalau kemarin itu dorang di sana, Bapak donatus di sana, banyak orang yang di sana, dan kemudian mereka tidak komitmen, itu karena dorang ada di jalan yang salah. Ya, tapi hari ini dorang kenapa kembali ke sini? Karena dorang tahu dorang akan kembali ke jalan yang benar. Jadi saya bilang di Bapak Maun, Bapak Bupati, kalau kemarin Bapak punya nama sadar, itu betul. Kalau kemudian belum menang, itu betul. Orang sadar itu di belakang. Iya kan? Jadi yang kemarin di sebelah itu orang baru sadar, oh kata salah orang, salah jalan. Iya, kata usah marah-marah, kata sampaikan secara santun saja. Jadi kalau ada yang bilang asal mau dengan donatus tanah kuat, tanah apa-apa. Iya toh? Kalau ada yang bilang hari ini kita punya kapal ini tanah apa-apa. Kalau hari ini orang bilang orang punya apa, ketua-ketua RT tanah apa-apa. Ada tuh ketua RT di sini bu ya. Tapi orang diam-diam saja. Terakhir Bapak Ibu saya mau sampaikan alasan kenapa saya bergabung di sini. Pada bulan Mei itu ada survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei independen. Itu dibiayai oleh salah satu partai. Dan dalam daftar itu ada beberapa nama. Saya punya nama juga ada di situ. Ada Bapak Samaun punya nama. Kemudian ada yang lain juga punya nama. Dalam survei itu kemudian saya lihat itu bulan Mei. Bulan Mei itu ada yang punya baliho sudah ada. Bapak Samaun punya baliho belum ada. Betul ya? Saya juga baliho belum ada. Saya tidak pasang baliho. Bapak Samaun punya baliho itu ada sekitar bulan simpan uang sedikit.
Iya, rugi data di Faku antara makan lontar. Ya, bicara orang lain boleh, pikir-pikir meniporo juga. Ini kan manusiawi tuh. Ya, jadi saya kembali tadi survei. Jadi survei itu bulan Mei, Bapak Ibu. Dalam survei itu elektabilitas incumbent itu 39%. Bapak Samaun 16%, saya 13%. Kemudian saya ketemu dengan DPP partai. Kemudian DPP partai bilang, wah ini kalau 39 ini belum bisa apa-apa ini. Ini yang 16% siapa? Saya kasih tahu. Oh ini Pak Samaun. Terus saya 13. DPP tanya, 13% dengan satu kursi bisa mana? Saya bilang, kata cuma ini misalnya. Kalau kemudian Allah luluhkan hati ketua-ketua partai, tidak ada yang mustahil orang tambah partai di sana. Pada saat saya mau maju, ada juga yang berdua begini, mudah-mudahan kau tak dapat partai. Supaya kau jadi DPR ulang lagi. Ada yang belum, silahkan, itu masing-masing orang. Dan saya beberapa waktu lalu ada ketemu salah satu orang, dia bilang saya begini, anak, syukur sudah aku cara maju. Saya tanya kenapa? Tiap malam bapak berdua supaya cara maju. Saya bilang bapak berdua cara baik, cara apa ini terbaik untuk saya juga. Nah, jadi pada saat dilihat data survei itu, setelah lihat elektabilitas, kemudian ada yang namanya kesukaan dan kemudian keterkenalan. Bapak Ibu, dari kandidat yang ada, orang yang mengenal Pak Samaun itu 99%. Orang yang kenal saya juga 99%. Orang kenal yang lain itu juga 99%. Ini tuh tidak boleh sebut nama. Nanti kantor polisi ramai. Itu tingkat keterkenalan. Yang berikut adalah tingkat kesukaan. Ternyata tingkat kesukaan masyarakat ke saya itu 98%. Tingkat kesukaan kepada Bapak Maun 96%. Tingkat kesukaan ke yang lain itu 86%. Kalau ada yang membantah, saya punya data berurusan dengan lembaga survei. Artinya bahwa hari ini banyak masyarakat yang suka dengan Pak Samaun. Yang saya mau kasih ingat bahwa hari ini PMI itu seperti kebun. Ada pala-pala yang masih tergantung, ada buah pala yang sudah jatuh di tanah. Berdasarkan survei tadi, maka buah pala itu ada yang tulisan santun, ada yang tulisannya tidak santun, atau tidak ada nama. Buah pala yang jatuh dan yang masih tergantung itu tulisannya santun lebih banyak berdasarkan hasil survei tadi. Pertanyaannya, siapa yang kumpul buah pala yang jatuh tadi kasih masuk di dalam tong? Itu adalah tugas katoran yang hari ini ada. Bisa? Bisa. Tugas kita adalah sampaikan kepada orang yang belum menentukan pilihan, mari sudah gabung di satu. Ini pala yang masih tergantung. Orang yang sudah menentukan pilihan kumpul dorang kasih masuk dalam tong. Sehingga nanti kita kumpulkan buah pala tadi dalam tong tanggal 27. Katorang semua data di TPS dan katorang buka katorang punya tomat, insya Allah buah pala yang tulisan santun itu jauh lebih baik. Ini yang kita lakukan sehingga katorang harus tahu pohon pala ini siapapun. Itulah tugas Bapak Ibu yang nanti jadi korlap tadi. Jadi korlap ini bukan seperti yang orang bilang tulis nama, nanti kasih rijal. Kalau ada yang
yang kasih rijal Bapak Ibu, ambil saja. Iya toh? Karena center kelas itu tidak datang di bulan Desember, tapi mungkin bulan November tidak datang. Iya toh? Jadi Bapak Ibu juga pada saat pendataan jangan kemudian berpikir, oh orang kemarin di sebelah, jadi jangan pergi datang, tidak boleh. Karena mereka kemarin di sebelah karena mungkin ada Bapak Donatus di situ. Tapi hari ini Bapak Donatus sudah punya perahu sendiri. Kenapa kata orang mau pergi di perahu yang lain? Betul? Hari ini sudah banyak orang di sini. Mari sudah kata orang sama-sama di sini. Tapi kata orang tidak boleh makan puji bilang, oh kata orang banyak. Ya. Kata orang harus senyap. Jadi kalau ada yang tanya, Pak CSS punya basis itu di mana? Saya punya basis tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Biarkan kita bergerak senyap tanpa bayangan. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang kasih uang Bapak Ibu, ambil. Mungkin saja Allah Tuhan itu titip rezeki lewat orang. Yang penting jangan minta. Bisa ya? Orang kasih terus tanya lagi, masih ada kan? Ini orang cari pahala Bapak Ibu. Saya biasa bilang di teman-teman, berbuat baik itu jangan sendiri-sendiri, ajak orang. Supaya apa, dalam surga itu tetap banyak orang. Artinya bahwa mengajak untuk kebaikan itu baik. Iya toh? Mengajak untuk menghindari kemungkaran itu jauh lebih baik. Jadi kalau orang bilang ini ambil uang, nanti pilih yang itu, tidak itu hukum. Berpilihan itu sudah ada pilihan. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang nanti kemudian setelah ini kasih sembako, ambil saja. Iya toh? Cara minta toh? Ya, kalau ada yang hari ini kasih dongseng, ada yang kasih kayu 55, 50, ada yang kasih semen, terus tanya bagaimana? Masih ada lagi. Ya, insya Allah kita santun, kita tidak lakukan seperti itu. Karena kita orang santun dan kita tahu orang punya baik. Ya. Perubahan terakhir yang dilakukan oleh santun Bapak Ibu, tadi Bapak Bupati sudah bilang, ada bantuan atau makan gratis untuk yang jaga pasien. Bapak Ibu, data di rumah sakit, kalau ada pasien yang lebih dari 2 minggu, insya Allah pasiennya sehat, yang meninggal ini yang jaga. Iya toh? Kenapa dia meninggal? Karena pertama dia tidur di lantai, kurang darah, busung lapar. Yang jadi pasien enak, tidur di tempat tidur, dapat makan 3 kali. Baik, jadi itu perubahan yang mau kita lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau ada yang tanya kenapa kita mau berubah, karena kita mau hari besok harus lebih baik dari hari ini. Setuju? Baik, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kita berharap kita tetap jaga ketompo pohon, jaga pala yang jatuh kasih masuk dalam tomang, yang masih ada di pohon jaga dia kasih masuk juga dalam tomang. Yakin dan percaya, insya Allah kita doakan tanggal 27 November mulai dari Karas sampai Tomage banyak orang yang pilih santun, dan kita yang hari ini tercatat sebagai orang-orang yang terlibat dalam pemenangan santun nanti. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan salam santun. Bisa toh? Bisa. Yang pertama apa? Siap. Yang kedua? Yang ketiga? Menang. Yang keempat? Gas. Oke. Santun.